Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Chansea Angel Carolina Unitli sebagai pewawancara pertama. Dan di sebelah kanan saya saudara Ali Musaiful Makian sebagai penanya kedua. Oke, baik, apakah Ibu boleh memperkenalkan nama Ibu? Oke, silakan saya akan perkenalkan diri ya. Nama saya Ibu Poliani. Saya guru bahasa Indonesia di SMP 1. Terima kasih. Kami dari Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Prodi Teknik Informatika, akan mewawancarai Ibu. Judul materi kami tentang analisis pendidikan kurikulum di era Merdeka Belajar. Oke, pertanyaan kami, apa pendapat Ibu tentang kurikulum Merdeka Belajar? Oke, Ibu jawab ya. Untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, kalau pendapat saya sungguh bagus, mengikuti zaman, mengikuti perubahan teknologi, yang di situ ada pembaharuan terhadap kurikulum yang sudah ada ya sebelumnya. Jadi di kurikulum Merdeka ini, lebih fleksibel, lebih lebih mengarah kepada pembelajaran mandiri. Yang di situ kita tidak tergantung pada fokusan pada guru saja. Jadi difokuskan kepada siswa. Jadi siswa sebagai subjek utama itu kalau di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum sebelumnya kan guru yang menjadi subjek utamanya. Jadi sehingga apa yang disampaikan guru itu selalu menonton. Nah, di kurikulum Merdeka ini tidak. Anak lebih fleksibel, anak lebih bebas mengekspresikan gaya belajarnya mereka. Jadi kalau dibilang di kurikulum Merdeka ini peran aktif ada di siswa. Guru hanya sebagai mediator saja. Sedangkan siswa sebagai subjek utama, pelaku utama di dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga interaksi siswa itu lebih luas, siswa lebih bisa mengekspresikan gaya belajarnya mereka seperti apa. Karena di kurikulum Merdeka, gaya belajar anak tidak terfokus pada satu tujuan, dalam arti satu tujuan gini, tidak terfokus pada kalau K13 itu kan siswa menonton hanya mendengarkan ceramah dari guru, apa yang guru sampaikan itu. Tapi di kurikulum Merdeka anak bisa berekspresi, bereksperimen pada pembelajaran. Nah, sehingga di kurikulum Merdeka ini ada istilah yang namanya diferensiasi. Nah, diferensiasi itu adalah mengkelompokkan tingkatan anak sesuai kemampuan anak dari segi kognitif maupun dari segi dari segi keahlian dia, toh. Jadi di situ kita melihat dari kurikulum Merdeka itu anak lebih terarah, ya, lebih terfokus. Itu yang Ibu bisa sampaikan. Jadi pada kurikulum Merdeka anak yang lebih berperan, anak yang lebih dominan, guru hanya sebagai mediator, sedangkan anak sebagai pelaku utama dalam kegiatan pembelajaran. Oke, bisa lagi? Sudah bisa dipahami atau? Ya, bisa. Ibu. Terima kasih, Bu. Bagaimana Ibu melihat perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya? Ya. Kalau kurikulum Merdeka sama dengan tadi pembahasan Ibu bahwa di kurikulum Merdeka siswa lebih bebas mengekspresikan gaya belajarnya mereka. Nah, ini dibuktikan dengan adanya diferensiasi. Diferensiasi itu kan kita mengklasifikasikan anak sesuai dengan keahlian anak, gaya belajarnya anak seperti apa. Misalnya anak dia suka di kelas itu dia suka bercerita, maka kita kelompokkan anak yang bercerita dengan tema bahasa Indonesia misalnya ya, tema bahasa Indonesia. Berarti kita kelompokkan anak yang suka bercerita supaya dia membuat cerita dari ceritanya dia. Terus
kita diferensiasi lagi anak yang suka menulis. Di kelas dia hanya cuma menulis saja. Kita kelompokkan lagi anak yang suka menulis. Kita suruh dia membuat cerita dengan tulisan. Gitu. Terus ada anak yang misalnya berlari ke sana kemari itu, biasanya kan anak-anak suka dikit-dikit usil dengan temannya. Kita kelompokkan lagi. Anak-anak yang usil itu seperti apa? Suruh mereka bermain lakon, main lakon dari cerita yang mereka saksikan. Nah, guru membuat cerita, memberikan simulasi tentang cerpen misalnya ya. Pada pelajaran cerpen menstimulasi, nah, suruh anak membuat cerita dengan gaya belajarnya masing-masing. Kayak tadi, anak yang suka bercerita, dia membuat cerita dengan gayanya dia. Anak yang suka menulis, dia membuat cerita dengan gayanya dia yang suka menulis. Terus anak yang suka berlari ke sana kemari, mereka membuat cerita dengan mempraktekkan lakonnya seperti apa. Oke? Nah, jadi itu kurikulum merdeka. Jadi sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya anak seperti apa. Nah, terus juga diferensiasinya juga dilihat lagi, tidak hanya dilihat dari gaya belajarnya juga. Nah, dilihat lagi dari bagaimana jarak tempuh anak ke sekolah. Seperti itu. Apakah anak itu jauh rumahnya, terus daerah lingkungannya seperti apa. Jadi kalau di kurikulum merdeka ini anak lebih lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan di K13, kalau K13 tidak. K13 guru yang menjadi subjek utama, dalam arti guru yang memberikan pembelajaran ya, memberikan makanya di K13 itu metode pembelajarannya sangat monoton, yaitu ceramah. Guru lebih sering ceramah, diskusi. Tapi kalau di K13 di kurikulum merdeka, guru tidak lagi difokuskan untuk ceramah. Guru membimbing anak untuk bereksplorasi, berkolaborasi itu. Jadi perbedaannya banyak sekali. Jadi kalau mau dilihat di K13, anak hanya terfokus pada apa yang disampaikan guru. Kalau misalnya ada buku, hanya buku saja yang kita lihat. Terus bagaimana guru menyampaikan materi, hanya ceramah, diskusi, hanya jawab. Tapi ketika di kurikulum merdeka itu sudah tidak berlaku lagi. Anak bisa mengekspresikan gaya belajarnya mereka, bisa bereksperimen dengan gaya belajarnya mereka. Jadi tidak monoton. Jadi anak bisa berpikir lebih mandiri, lebih kreatif, lebih inovatif. Begitu. Oke? Supaya dari situ nak? Oke. Terus Tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini. Tantangan terbesarnya adalah fasilitas yang belum sempurna untuk menjalankan kurikulum merdeka. Karena di sisi lain, ketika kita mengkelompokkan anak dengan istilah diferensiasi, maka sebagai guru kita harus punya tanggung jawab ekstra. Jadi kita misalnya nih, kayak Ibu bilang saja ya, kayak seni budaya. Seni budaya di pelajaran kurikulum merdeka itu ada 3. Ada seni tari, seni menyanyi, dan seni lukis. Nah, ketiga-tiga itu dikelompokkan pada anak-anak yang memiliki bakat. Siapa memiliki bakat menari, siapa memiliki bakat menyanyi, siapa memiliki bakat melukis. Sehingga kalau 3 kelompok ini disatukan untuk satu guru, itu tidak efektif. Itu yang menjadi kendala. Begitu juga ketika kalau pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yang menjadi kendalanya adalah ketika kita menghadapi anak bagaimana ya? Untuk pelajaran tertentu. Contohnya kayak cerpen. Ya, cerpen. Tapi kalau bahasa Indonesia itu nggak terlalu parah untuk menghadapi kurikulum merdeka, karena bahasa Indonesia itu bisa masuk ke semua lini pembelajaran. Contohnya bahasa Indonesia bisa masuk ke IPS, bahasa Indonesia bisa masuk ke IPA, bahasa Indonesia bisa masuk ke olahraga, ke seni budaya, agama. Jadi bahasa Indonesia itu bisa masuk ke semua lini pembelajaran yang ada di sekolah. Karena apa? Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, sehingga wacana yang ada di pembelajaran lain, maka bahasa Indonesia akan masuk ke situ sebagai wacana. Oke?
Jadi tantangannya adalah kurangnya fasilitas dan juga kurangnya guru yang kompeten di bidang itu. Berarti ketika satu pelajaran dikelompokkan dengan beberapa gaya belajarnya anak, gaya belajarnya siswa, maka harus ada guru dengan gaya belajarnya mereka. Jadi kayak tadi yang Ibu contohkan, seni budaya kan nggak bisa satu guru, sehingga nanti ketika kelompok 1 belajar menari, terus kelompok 2, kelompok 3 nggak ada gurunya, sehingga kan anak menjadi bercanda, menjadi bermain, nggak terkontrol, begitu ya. Jadi memang yang menjadi kendala adalah fasilitas, terus juga kompetensi guru. Oke, supaya dari situ nak? Oke, terus Tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini. Tantangan terbesarnya adalah fasilitas. Fasilitas yang belum sempurna untuk menjalankan kurikulum merdeka. Karena di sisi lain, ketika kita mengkelompokkan anak dengan istilah diferensiasi, maka sebagai guru kita harus punya tanggung jawab ekstra. Jadi kita misalnya nih, kayak Ibu bilang saja ya, kayak seni budaya. Seni budaya di pelajaran kurikulum merdeka itu ada 3. Ada seni tari, seni menyanyi, dan seni lukis. Nah, ketiga-tiga itu dikelompokkan pada anak-anak yang memiliki bakat. Siapa memiliki bakat menari, siapa memiliki bakat menyanyi, siapa memiliki bakat melukis. Sehingga kalau 3 kelompok ini disatukan untuk satu guru itu tidak efektif. Itu yang menjadi kendala. Begitu juga ketika kalau pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yang menjadi kendalanya adalah ketika kita menghadapi anak bagaimana ya? Untuk pelajaran tertentu. Contohnya kayak cerpen. Ya, cerpen. Tapi kalau bahasa Indonesia itu nggak terlalu parah untuk menghadapi kurikulum merdeka, karena bahasa Indonesia itu bisa masuk ke semua lini pembelajaran. Contohnya bahasa Indonesia bisa masuk IPS, bahasa Indonesia bisa masuk ke IPA, bahasa Indonesia bisa masuk ke olahraga, ke seni budaya, agama. Jadi bahasa Indonesia itu bisa masuk ke semua lini pembelajaran yang ada di sekolah. Karena apa? Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, sehingga wacana yang ada di pembelajaran lain, maka bahasa Indonesia akan masuk ke situ sebagai wacana. Oke? Jadi tantangannya adalah kurangnya fasilitas dan juga kurangnya guru yang kompeten di bidang itu. Berarti ketika satu pelajaran dikelompokkan dengan beberapa gaya belajarnya anak, gaya belajarnya siswa, maka harus ada guru dengan gaya belajarnya mereka. Jadi kayak tadi yang Ibu contohkan, seni budaya kan nggak bisa satu guru, sehingga nanti ketika kelompok 1 belajar menari, terus kelompok 2, kelompok 3 nggak ada gurunya, sehingga kan anak menjadi bercanda, menjadi bermain, nggak terkontrol, begitu ya. Jadi memang yang menjadi kendala adalah fasilitas, terus juga kompetensi guru. Itu yang harus diperbaiki ketika kita menghadapi kurikulum merdeka. Terus, Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada wawancara kedua kepada Saudara Ali, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, bagaimana Ibu menilai dampak kurikulum merdeka terhadap motivasi dan keterlibatan siswa? Kalau misalnya kita menilai tentang dampaknya kurikulum merdeka terhadap motivasi anak, terus keterlibatan anak di dalam kelas, ya itu alhamdulillah dampaknya dibilang 50-50. Ada sisi negatif dan ada sisi positif. Kenapa Ibu bilang 50-50? Karena Ibu merasakan ketika kita berkurikulum merdeka, kalau kita tidak siap dengan fasilitas dan juga kompetensi guru, maka tidak akan bisa sempurna berjalan. Jadi akan percuma dalam arti di sisi lain, karena pembelajaran kurikulum kan ada diferensiasi yang harus kita perhatikan. Intinya kan di situ. Kurikulum merdeka itu kan adanya diferensiasi. Ibu akan memberikan pertanyaan
yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apakah anak-anak bisa menjawab atau tidak? Kalau anak itu bisa menjawab, berarti dia terfokus perhatiannya pada pembelajaran. Berarti dia memerhatikan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka ini menjadi tanda tanya bagi guru. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Akhirnya guru harus mengadakan yang namanya remedial. Remedial itu memperkuat lagi pemahaman anak tentang materi yang disampaikan. Nah, kalau refleksi yang Ibu lakukan adalah Ibu merefleksikan ke anak-anak pembelajaran yang udah diberikan sampai mana. Ada enggak dampaknya ke kalian? Dalam arti ketika kalian sudah memahami ini, bagaimana pemikiran kalian tentang materi ini? Apakah mendapatkan sisi positifnya ataukah sisi negatifnya? Jadi merefleksikan diri dari pertemuan pertama sampai selesai pembelajaran, apa yang udah didapat, apa yang udah diambil ilmunya, itu merefleksikan. Setelah itu baru melakukan evaluasi dengan pertanyaan, dengan soal. Kalau hasilnya tidak memenuhi kriteria, akhirnya kita sebagai guru pun harus mengadakan yang namanya remedial. Remedial itu artinya memberikan pengayaan kepada anak. Jadi kita mengadakan pengayaan ulang, mengulang kembali materi yang kita ajarkan. Jadi memperkuat lagi supaya anak lebih paham. Oke, lanjut. Apa harapan Ibu untuk perkembangan kurikulum merdeka di masa depan? Ini kayaknya untuk pertanyaan ini, karena sekarang kan menterinya udah berganti ya, udah nggak lagi pakai kurikulum merdeka. Malah ini kurikulumnya juga kayaknya udah mau tergeserkan, toh. Tapi kalau kamu mempertanyakan harapan untuk perkembangan kurikulum merdeka, harapannya sih apa yang udah dilakukan oleh guru-guru di sekolah tentang kurikulum tentang pembelajaran kurikulum merdeka yang ditingkatkan. Tapi kalau mau dikaitkan lagi dengan kurikulum sekarang, karena beda menteri beda kurikulum, toh ini saja kurikulum merdeka ini udah sedikit udah tergeser. Ada lagi kurikulum yang di situ penerapannya enggak lagi kurikulum, tapi apa ya bahasanya? Jadi kalau kurikulum merdeka itu kan P5 ya, penguatan kurikulum Pancasila. Tapi di kurikulum sekarang itu kegiatannya itu bangun pagi, senam, tidur cepat, bangun cepat, ada tuh. Terus makan yang bergizi, sehingga di sini kalau Ibu lihat pada kurikulum ini, Menteri Pendidikan ini ingin membentuk jiwa siswa menjadi siswa yang kuat. Karena dari pembahasannya yang Ibu baca ya, di situ ada harus bangun pagi, tidur cepat, makan sehat, berolahraga, itu kan disamakan dengan P5. Kalau kita kan P5 profil Pancasila itu kan mandiri, kemandirian, terus ketuhanan yang Maha Esa, bergotong royong, kerjasama gitu. Jadi kalau mau dilihat perkembangan kurikulum merdeka, ya untuk saat ini ya sudah lumayan bagus, tapi kedepannya kita nggak tahu lagi nih, karena ganti menteri, ganti kurikulum, jadi belum bisa mengartikan apakah kurikulum merdeka ini harus terus berlanjut, apa yang sudah dilakukan, apakah harus merubah lagi. Nah, ini masih tahap penyesuaian. Nah, kebetulan di SMP 1 kita masih menggunakan kurikulum merdeka, tapi kan nggak tahu ini sudah ada sudah ada langkah, malah bukannya di sekolah sih ya, tapi di luar sana sudah bilang kurikulum merdeka sudah tidak berfungsi lagi, akan dialihkan dengan kurikulum baru. Tapi kurikulum barunya juga kita belum tahu seperti apa. Jadi kalau kamu mau menanyakan harapan ke depan untuk perkembangan kurikulum merdeka, kalau bisa ya diteruskan, tapi harus dengan catatan, yaitu memberikan fasilitas yang memadai dan kompetensi guru yang juga mumpuni, jadi seimbang, sehingga kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan baik.
karena kan selama ini kan nggak seimbang, fasilitas kurang memadai, gurunya juga nggak kompeten, dan arti satu guru harus membidangi gaya belajarnya anak berapa, gaya belajar anak kan pusing jadinya. Kayak olahraga nih, olahraga di situ kan ada bola, basket, voli, renang. Terus guru olahraga hanya di satu tingkatan hanya ada misalnya satu guru, sehingga guru ini harus terbagi fokusannya. Ketika anak dapat di bola, terus dalam satu kelas nih ya, dalam satu kelas ibu umpamakan saja, dalam satu kelas anak ada gaya belajarnya suka bola, voli, basket. Terus pas pelajaran olahraga, otomatis gurunya akan mengkelompokkan dia mana basket, mana voli, mana renang. Nah kalau begitu di mana? Berarti kan butuh orang lagi. Nah disitulah kompetensi guru harus ditunjukkan. Bagaimana dia mengatur, bagaimana dia mensiasati supaya gaya belajarnya anak, terus minatnya anak bisa tersalurkan. Begitu ya. Oke. Baik, wawancara ini sangat inspiratif dan saya berterima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu. Semoga informasi ini dapat memberikan dampak positif. Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!